Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Pagi hari ini bersama saya Pendeta Theo Fonslo Trifosa Omega Salo. Saya Pendeta Jemaat Efrata Padang yang bertugas di Pospelkes Maranatha dan Pospelkes Mitra Kasih Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan sebagaimana tertulis dalam Injil Yohanes pasal 8 ayatnya yang ke-28. Mari kita berdoa. Ya Allah, biarlah kiranya saat kami membaca isi Alkitab, kami dimampukan untuk memahaminya. Berikanlah kami pengertian, agar di sepanjang hari ini kebenaran firman-Mu lah yang menuntun kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membaca Injil Yohanes pasalnya yang ke-8, ayat yang ke-28 yang menyatakan, maka kata Yesus, apabila kamu telah meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah dia, dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, saya bercerita sedikit tentang keberadaan Pospelkes GPIB yang ada di Kabupaten Solok Selatan, yaitu Pospelkes Maranatha dan Pospelkes Mitra Kasih. Warga jemaatnya sudah mengalami beragam bentuk penolakan dari masyarakat setempat. Misalnya, mereka tidak dapat mendirikan gedung gereja karena di sini tidak dapat diperbolehkan berdiri gedung ibadah untuk umat Kristiani. Jadi mereka hanya dapat beribadah di rumah-rumah warga jemaat saja, itu pun jika tetangga kiri dan kanan dari warga jemaat itu memberikan izin bahwa rumah mereka dapat dipakai sebagai tempat berkumpulnya jemaat untuk beribadah. Atau di salah satu Pospelkes Efrata Padang, namanya Pospelkes Lunang Selaut. Di sana rumah doanya, kami menyebutnya sebagai rumah doa, sebagai tempat beribadah, tidak boleh lagi dipergunakan. Itu pun mendapat larangan dari masyarakat sekitar. Berikutnya bahkan ada cerita 12 tahun yang lalu bahwa warga jemaat masih mengalami peristiwa pelemparan batu di rumah mereka saat mereka berkumpul untuk beribadah, dan juga pembatalan ibadah perayaan Natal oleh oknum yang tidak dikenal atau mereka mengenalnya dengan sebutan para preman. Maka untuk mengantisipasi penolakan-penolakan yang demikian, saya pun sebagai seorang pendeta jemaat harus menyembunyikan identitas sebagai seorang pendeta di tengah masyarakat demi keamanan bersama. Mengapa penolakan-penolakan itu terjadi, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan? Yang pertama, karena kekristenan tidak sesuai dengan adat dan budaya Minang. Yang berikutnya adalah masyarakat setempat tidak percaya bahwa Yesus yang kita imani sebagai Allah yang Maha Kuasa. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, itulah sebabnya penolakan-penolakan tadi terjadi dan menimpa warga jemaat Pospelkes GPIB yang ada di wilayah Sumatera Barat. Dan segala jenis peribadahan menjadi sangat terbatas, tidak seperti di Pospelkes GPIB yang lainnya, karena memang sengaja dibatasi oleh masyarakat setempat. Orang-orang Yahudi dalam pembacaan kita di Injil Yohanes pasalnya yang ke-8 ayat 28 adalah mereka yang juga tidak percaya bahwa Yesus adalah Mesias yang dinantikan. Maka bagaimana bentuk penolakan mereka, Bapak Ibu Saudara? Jika kita baca pasal-pasal sebelumnya, kita akan mengetahui bahwa mereka seringkali berdiskusi satu dengan yang lain, mempertanyakan tentang identitas Yesus. Mereka bertanya, siapakah dia? Bukankah jika Mesias datang, kita tidak akan tahu dari mana asalnya? Sementara asal tempat dari Yesus datang, kita tahu. Begitulah kira-kira pemikiran mereka. Lalu mereka juga menanyakan tentang identitas Yesus langsung kepada Yesus sendiri.
Mereka bertanya, "Siapakah engkau?" di ayatnya yang ke-25. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh orang-orang Yahudi tadi adalah bukti bahwa mereka tidak percaya. Dan itu adalah bentuk penolakan mereka terhadap kehadiran Yesus di tengah-tengah mereka. Maka itulah sebabnya Yesus berkata, "Apakah gunanya lagi aku berbicara dengan kamu?" Lalu Yesus melanjutkan perkataannya di ayat 28. "Apabila kamu telah meninggikan Anak Manusia, barulah kamu akan mengetahui bahwa akulah Dia, dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku." Kemuliaan Yesus itu nyata dalam peristiwa penyalibannya di Golgota. Pada saat itulah Sang Bapa meninggikannya. Dan pada saat itulah orang-orang yang menyaksikan peristiwa itu menjadi percaya bahwa sungguh Yesus adalah Allah yang mendamaikan hubungan antara Ia dan manusia yang telah rusak akibat dosa. Maka pertanyaan-pertanyaan orang Yahudi tentang identitas Yesus tadi hanya dapat terjawab jika mereka mau untuk meninggikan Yesus. Jika mereka mau untuk percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Tetapi jika mereka tetap menolak dan memilih tidak percaya, jawaban apapun yang diberikan akan sia-sia saja. Mereka tetap tidak akan mengerti dan paham apa maksud dan kehendak Allah dalam diri Yesus Kristus. Dan itu artinya mereka juga menolak pengampunan yang dianugerahkan oleh Yesus melalui kematiannya di kayu salib. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita masih ada dalam sukacita Natal untuk mengingat bagaimana Allah hadir dalam diri Yesus Kristus dan mendamaikan kita dengannya. Mari kita merenungkan bahwa karya keselamatan yang telah Yesus lakukan akan menolong kita untuk mengenal Ia sebagai Allah yang hidup. Maka jangan kita sepelekan dan anggap murah karya keselamatan yang telah Allah nyatakan dalam diri Yesus Kristus bagi kita. Mari belajar kita di setiap hari yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Kita belajar untuk merenung dan memikirkan dengan baik karya keselamatan yang telah Allah nyatakan bagi kita. Mari kita mohonkan hikmat-Nya, bahkan di hari ini akan ada karya-karya Allah lagi yang luar biasa akan terjadi dalam kehidupan kita. Jika kita tidak minta, tidak mohonkan hikmat Allah, maka kita tidak akan juga mampu mengerti dan memahami apa yang telah Allah lakukan, apa yang telah Allah karyakan dalam kehidupan kita di sepanjang hari ini. Itulah sebabnya seringkali kita berprasangka buruk kepada Allah, seringkali kita kecewa, bahkan sampai putus harapan. Dan kita sebagai orang-orang yang telah percaya mengimani bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, mari kita beri kesaksian itu dalam pekerjaan dan pelayanan kita di sepanjang hari ini. Sehingga siapapun yang kita jumpai, baik itu keluarga, teman, rekan sekerja, atau jemaat yang kita layani, kemudian mau untuk kembali percaya. Mau untuk tetap mengimani bahwa Yesus adalah Tuhan dan juga Juru Selamat. Dan biarlah kehidupan kita di hari ini, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, sungguh dapat menyatakan kemahakuasaan Allah bagi siapapun yang kita jumpai. Amin. Sebelum kita melanjutkan aktivitas kita di hari ini, mari kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur karya keselamatan telah Engkau nyatakan dalam kehidupan kami melalui kehadiran Yesus Kristus. Biarlah kiranya dengan hikmat dan pengertian dari-Mu, kami dimampukan untuk mengerti bahwa sungguh luar biasanya Allah yang kami sembah dalam diri Yesus Kristus. Kami yakin dan percaya bahwa di hari ini kami pun akan mengalami beragam peristiwa yang tidak lepas dari karya keselamatan Allah bagi kami. Biarlah dengan hikmat dan pengertian dari-Mu kami dimampukan untuk mengerti
sehingga di hari ini ada rasa syukur, ada sukacita yang melimpah di dalam Tuhan. Tolonglah kami dalam pekerjaan kami di hari ini ya Allah, mampukan kami bekerja dengan baik. Tolonglah kami dalam pelayanan kami di hari ini, sehingga kami dapat hadir sebagai pelayan-pelayan Allah yang tulus hati. Inilah doa permohonan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati.